Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis maudhu. Secara bahasa, hadis maudhu ini adalah mengada-ada, al-iftira wal ikhtilaf. Atau bisa juga meletakkan wad'a fulanun hadhil qissah. Itu merupakan isim maf'ul dari kata wada'a. Wada'a syai'a. Yang berarti menurunkannya. Nah, secara istilah, yaitu hadis dusta yang diciptakan serta dibuat dan dinisbatkan kepada Rasulullah. Jadi hadis yang dusta, hadis palsu, yang dicipta kemudian dibuat, kemudian disandarkan atau dinisbatkan kepada Rasulullah. Padahal bukan Rasulullah. Nah, ini ancaman bagi pemalsu hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, Nabi Muhammad, secara sengaja, maka hendaknya ia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Atau man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada yang menggunakan maq'ad. Kemudian awal mula munculnya hadis maudhu di sini adalah yang pertama, yaitu adanya fanatisme golongan. Kemudian adanya usaha untuk mendiskreditkan Islam. Dan tendensi duniawi berupa popularitas dan usaha menjilat penguasa, kemudian adanya propaganda kaum zindik dan mengikuti hawa nafsu dan penghidupan dunia. Serta kaum muslimin terpolarisasi menjadi beberapa kelompok. Ada yang mendukung Ali, itu Syiah, kemudian yang mendukung Muawiyah, kemudian Khawarij. Khawarij itu sesudah perang Siffin, dan kelompok netral yaitu Murji'ah. Terbagi beberapa kelompok ini. Sehingga munculnya hadis-hadis maudhu di sini. Nah, kemudian bagaimana cara mendeteksi hadis palsu atau hadis maudhu ini? Yang pertama, pengakuan dari orang yang memalsukan hadisnya. Pengakuan dari si pembuat hadis palsu tersebut. Kemudian, pernyataan yang diposisikan sama dengan pengakuannya. Dan seterusnya adanya indikasi perawi yang menunjukkan akan kepalsuan hadis tersebut. Jadi terindikasi perawinya itu yang menunjukkan bahwa hadis itu ya palsu. Kemudian yang keempat yaitu adanya indikasi pada isi hadisnya. Isi hadisnya bertentangan dengan akal sehat. Kemudian bertentangan dengan indera. Berlawanan dengan ketetapan agama atau susunan lafadznya itu lemah dan kacau itu. Nah, kemudian ciri-ciri hadis palsu itu pada sanadnya pengakuan pendusta sendiri. Nah, pada sanadnya itu terdapat ya pengakuan si pendusta itu sendiri. Kemudian pada matannya juga terdapat kejanggalan redaksi. Kejanggalan redaksi, isi redaksi, kekacauan maknanya, kemudian bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma, serta bertentangan dengan realitas sejarahnya. Nah, itu ciri-ciri hadis palsu ini. Dan kemudian dari segi
matannya. Di sini dari segi matan, yaitu rokokoh atau kerancuan lafal. Terdapat kerancuan lafal dan maknanya itu rancu. Kemudian isinya bertentangan dengan hukum-hukum akal yang pasti. Bertentangan dengan fakta yang dapat di dalam indera manusia, kemudian bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, atau ijma yang pasti. Kemudian bertentangan dengan fakta sejarah yang pasti kebenarannya, serta menyebutkan pahala yang terlalu besar untuk amal yang terlalu ringan, atau ancaman yang terlalu besar untuk perkara yang sepele. Nah, kemudian penanggulangannya, yaitu yang pertama memelihara sanad hadisnya. Kita harus memelihara sanad hadis, kemudian meningkatkan kesungguhan dalam meneliti hadis-hadis tersebut. Dan membasmi kebohongan yang dilakukan terhadap hadis. Nah, ini penanggulangannya. Kemudian penanggulangannya apa lagi? Yaitu menerangkan keadaan para perawi, kemudian membuat kaidah-kaidah untuk menentukan hadis maudhu, hadis palsu itu. Nah, upaya ulama hadis. Di sini upaya ulama apa saja? Ulama keharusan mengisnadkan atau menjelaskan sumber hadisnya. Sandaran-sandarannya harus menjelaskan sumber hadisnya itu. Kemudian semaraknya aktivitas ilmiah dan pembuktian hadis. Lalu memburu para pemalsu hadis, kemudian menjelaskan perilaku para perawi, dan membuat kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis maudhu. Tuh. Nah, kesimpulannya bahwa hadis maudhu adalah hadis palsu yang diriwayatkan seseorang yang disandarkan atas nama Rasulullah. Kemudian hadis maudhu juga merupakan hadis yang paling lemah dengan periwayatan yang paling jelek. Kemudian hadis maudhu dapat diidentifikasikan melalui perawi, sanad, dan isi hadis matan. Nah, itu untuk hadis maudhu, hadis palsu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.